Halo semuanya, selamat datang kembali di segmen analisa. Masyarakat Indonesia sepertinya masih dalam perasaan yang kecewa dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum untuk Barada Richard Eliezer, yakni adalah hukuman penjara 12 tahun. Dan Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan juga Ricky Rizal, mereka hanya mendapatkan tuntutan 8 tahun penjara, sementara Verdi Sambo dengan tuntutan hukuman seumur hidup. Yang menjadi perdebatan sampai saat ini adalah sebenarnya apapun tuntutan yang dibacakan, baik itu dalam tuntutannya adalah angka ataupun juga huruf, pasti akan terjadi perdebatan. Tetapi yang membuat ini skalanya semakin besar adalah ketika perbandingan antara tuntutan untuk Barada Richard Eliezer lebih tinggi dibandingkan ketiga terdakwa lainnya. Ini yang membuat kita masyarakat selalu berpikir, ini kan pasalnya 340 gitu ya, pembunuhan berencana, semuanya juga kena pasal yang sama. Tentang peranan yang dikatakan berbeda dari jaksa untuk keempat terdakwa tersebut dalam hukuman yang tahun penjara. Itu kita bisa diperdebatkan lah, karena itu adalah hal yang sangat subjektif. Tetapi sebenarnya kalau jaksa penuntut umum memberikan tuntutan untuk Richard 12 tahun, sementara yang lainnya adalah 8 tahun, jujur ini sangatlah tidak masuk akal dengan dakwaan dan juga fakta-fakta persidangan. Bahkan juga kita ketahui pada saat salah satu jaksa yang membacakan tuntutan untuk Barada Richard Eliezer, beliau pun juga terlihat sangat sedih, bahkan suara sedihnya bergetar sampai rekan jaksa sebelahnya menepuk pundaknya yang membacakan tersebut. Itu sebuah bahasa tubuh yang tidak bisa dibohongi lagi, bahwa sepertinya jaksa pun juga sebagian berpikir tuntutan untuk Richard adalah tidak adil, tidak fair. Nah, masyarakat Indonesia tentunya tidak akan tinggal diam begitu saja. Awal kasus ini muncul, terkuak itu adalah peranan yang cukup besar dari masyarakat Indonesia, atau kita sebutnya netizen. Walaupun dari kejaksaan juga berkali-kali mengatakan, ini adalah kewenangan kami, hargailah dan hormatilah. Tipikal sama ya sepertinya pada saat penyidik kepolisian juga awal-awal mendapatkan kritikan dari masyarakat, netizen, bahkan juga sebagian media juga sangat kritis saat itu, yang mengatakan ini adalah kewenangan kami. Aku masih ingat banget ada sejumlah dari beliau-beliau yang mengatakan, kalau bukan ahlinya jangan berbicara. Kemudian ini kami tuh sudah melihat secara langsung, kami sudah datang ke lokasi, jadi yang isu-isu di luar sana itu adalah hoax semata saja. Kalian masih ingat, rasanya seperti kemarin gitu, kayak deja vu, dan ini pun terjadi lagi. Adalah hal yang sangat menyedihkan jika perjuangan pengorbanan dari awal kasus ini muncul sampai ke dalam tahapan mau sampai ke final gitu, putusan persidangan, kalau di ujung-ujungnya seperti ini rasanya pengorbanannya sia-sia gitu. Kita melihat banyak sekali dari anggota kepolisian, terutama penyidik, yang memang sudah on the right track. Mereka benar-benar mengungkap, membongkar semuanya, bahkan tidak tanggung-tanggung. Ada hampir 100 anggota Polri yang terkena obstruction of justice. Mereka tidak hanya diberikan hukuman, tetapi juga tidak hanya di PTDH kan, tetapi juga mereka mendapatkan hukuman pidana. Ini semuanya akan menjadi sia-sia begitu kalau dalam tuntutan yang disampaikan jaksa nggak make sense. Apalagi akan menjadi puncak yang luar biasa jika nanti putusan dari hakim ternyata tidak sesuai dengan hebohnya tuntutan yang dibacakan, surat dakwaan yang dibacakan oleh para jaksa, tetapi tuntutannya kok cuman seperti itu. Bahkan netizen pun menyerang gitu dalam tanda kutip, yang membanjiri komentar Instagramnya Presiden Jokowi, yang di situ banyak sekali komentar, Pak Jokowi tolong dong ketidakadilan ini yang terjadi ke Richard Eliezer. Ini udah bukan lagi ngomongin masalah keadilan untuk Brigadir Joshua lagi, tetap itu menjadi fokus utama. Tetapi selama proses ini masyarakat juga bisa menilai dan juga melihat, kok aneh ya, sama-sama terkena pasal 340 keempat terdakwa selain Verdi Sambo. Tetapi yang ketiga mendapatkan 8 tahun tuntutannya, sementara Baradae hanya mendapatkan 12 tahun. Padahal selama persidangan kita sudah melihat ya bahwa ketiga orang tersebut tuh banyak sekali kebohongannya. Bahkan diungkapkan oleh hakim dan juga jaksa yang mengindikasikan ke arah sana. Berbeda dengan Richard Eliezer yang dinilai banyak membantu dan juga membongkar kasus ini. Tetapi pada ujungnya kok seperti ini tuh adalah hal yang sangat janggal sekali. Kemudian
pada saat aku melihat keterangan dari Pak Mahfud MD, yang notabene Pak Mahfud MD adalah Menko Polhukam, tentunya juga sering berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Beliau mengatakan begini, bahwa saya sudah mendengar ada gerakan-gerakan agar putusan Sambo tuh ya ada yang mendukung untuk putusannya huruf atau juga yang angka. Kalau huruf itu ya artinya ya hukuman mati atau seumur hidup. Tetapi kalau yang angka itu ya hukumannya adalah mungkin yang kayak 10 tahun, 20 tahun atau bahkan puluhan tahun. Tetapi kalau dengan tuntutan jaksa hanya hukuman seumur hidup, bagi aku juga itu agak sedikit, bukan sedikit sih, sangat menakutkan. Karena apa? Dengan masifnya dampak yang telah dilakukan oleh Verdi Sambo, tidak hanya masif untuk sejumlah hampir 100 anggota Polri yang terkait dengan obstruction of justice, juga dengan korban, tapi kan nama baik gitu ya, kepolisian Indonesia itu benar-benar tercemar oleh perilakunya Verdi Sambo. Kita tidak bisa dong hanya mentang-mentang seseorang itu telah berjasa untuk sebuah lembaga atau masyarakat atau apapun, yang itu pun juga masih bisa diperdebatkan. Beneran nggak sih jasanya sebegitu tingginya? Tetapi kan dampaknya ini luar biasa loh teman-teman, karena perjuangan yang sebegitu panjang dari awal sampai sekarang, kalau ujungnya hanya seperti ini, itu kayaknya sia-sia selama ini perjuangannya. Kemudian Pak Mahfud MD juga mengatakan bahwa ada yang mengatakan nih berita di luar sana bahwa ada seorang Brigjen yang sedang memperjuangkan Verdi Sambo untuk mendapatkan hukumannya angka saja, bukan huruf. Pak Mahfud MD dengan tegas mengatakan, saya punya Maijen, saya juga punya Letjen di sini. Jadi tidak usah khawatir, bahwa beliau mengatakan dengan tegas bahwa kejaksaan itu sangat independen dan tidak akan terpengaruh dengan siapapun. Ini juga sering kita dengar statement ini di awal-awal kasus Joshua muncul di bulan Juli ya. Kami independen, kami begini, kami begitu. Kalau kalian tidak expert, kalau kalian bukan ahlinya, tolong jangan berbicara. Ahli nujum ini dan itu. Banyak dugaan-dugaan yang ternyata ujung-ujungnya juga sebagian besar menjadi kenyataan. Jadi aku harap dengan para beliau-beliau yang memang punya concern khusus dengan kasus Joshua ini, meyakinkan masyarakat, please jangan hanya dengan kata-kata, ini adalah kewenangan kami, ini adalah kebijaksanaan kami dan sebagainya. Kita sudah mendengar ya statement-statement dari beliau-beliau yang menyatakan seperti itu, karena rasanya kayak dejavu, kayak baru kejadian yang di bulan Juli lalu pada saat masyarakat mempertanyakan misalnya, Bapak, kenapa ya kok kejadiannya di hari Jumat, tetapi Bapak-Bapak baru press conference tentang aksi ini di rumah Duren 3 itu di hari Senin. Ada yang bilang dari beliau-beliau mengatakan, ya karena waktu itu ada Idul Adha, kemudian hari libur, jadi terpending semuanya. Awalnya banyak orang yang mengkritik, nggak mungkin seperti itu. Ada ahli-ahli yang mengatakan, tolonglah tidak usah dipermasalahkan masalah jarak pengumumannya seperti ini. Tetapi kan ternyata setelah kesini-sini kita baru ngerti, oh ternyata diumumkannya itu baru Senin konferensi pers dari kasus ini, karena itu adalah bagian-bagian dari timnya Verdi Sambo yang terlibat dalam obstruction of justice, menghilangkan barang bukti, atau menghancurkan barang bukti yang merujuk ke alat bukti dan banyak hal. Itu kan awalnya kritik dari masyarakat ya, kemudian dikonternya dengan cara, udahlah mau sehari, 2 hari, 3 hari, it's fine gitu. Yang penting kan kita kasus ini adalah benar-benar murni, kita ingin membongkar kebenaran, tetapi kan tidak seperti itu. Ini juga sama nih, kayak patternnya mulai lagi nih di kejaksaan. Dan bagaimana cara, karena pada saat jaksanya aja yang jelas-jelas lah, nggak usah butuh gelar profesor ya, jaksanya aja yang membacakan tuntutan untuk Richard di hari Jumat lalu, itu jelas-jelas suaranya bergetar, terlihat ekspresi sedih, bahkan sebelahnya partner jaksanya memberikan tepuk pundak, puk-puk agar kuat begitu, karena ya jelaslah tidak masuk akal. Sebenarnya kalau seandainya gini ya, oke, anggap aja gitu, seandainya kalau kita berandai-andai, kalau seandainya Richard tetap mendapatkan 12 tahun penjara gitu tuntutannya, tapi kalau Putri Chandrawati 20 tahun atau bahkan seumur hidup, atau Ricky Rizal dan juga Kuatmaruf juga 20 tahun, aku yakin gelombang protes, gelombang kekecewaan dari masyarakat tidak akan setinggi ini. Tetapi kenapa masyarakat begitu kecewa dan juga bertanya-tanya dengan jaksa, kok pertama adalah tuntutannya cuma segitu doang untuk ketiga terdakwa tersebut dengan banyak fakta yang tersampaikan di persidangan. Apalagi juga kita harus mengakui, hakim selalu mengatakan kami tidak butuh pengakuan para terdakwa.
kita sudah bisa memiliki keyakinan masing-masing. Jelas-jelas ya bahwa Verdi Sambo dari fakta persidangan, dia adalah diduga sangat kuat adalah penembak kedua. Dia adalah yang menyebabkan kematian Joshua dengan nembak di bagian belakang. Walaupun tidak ada pengakuan, hanya ada satu alat bukti, yakni adalah keterangan dari saksi yang merupakan terdakwa adalah Barada Richard Eliezer. Walaupun ini tidak bisa dipakai sebagai hal memutuskan, tetapi kan ada keterangan lain lagi. Misalnya, ternyata jenis senjatanya itu ada, jenis pelurunya itu lebih dari satu yang bersarang ke tubuh Joshua. Itu sudah petunjuk sangat kuat sekali. Kemudian juga dari sisi balistik, bagaimana mungkin kok Icat berbeda nembaknya di sini ke situ, terus juga ada berbagai macam data-data ilmiah. Itu kan bisa menunjukkan bahwa walaupun Verdi Sambo tidak mengaku, walaupun tidak ada keterangan ahli lainnya, ya bisa disimpulkan bahwa memang Verdi Sambo adalah penembak kedua. Artinya Verdi Sambo itu adalah eksekutor, dalang juga, terus membantu, ya meminta sebagai obstruction of justice untuk hampir 100 anggota Polri. Sebegitu masifnya, banyak hal yang memberatkan dalam terdakwa Verdi Sambo. Juga sangat jelas dikatakan tidak ada hal yang meringankan untuk Verdi Sambo pada jaksa menyatakan tuntutannya tersebut. Tetapi kenapa hukumannya tidak maksimal, tetapi hanya hukumannya seumur hidup saja? Apa yang terjadi? Selalu dikatakan bahwa jaksa, kami selalu rely kepada alat bukti, kami selalu rely kepada keterangan saksi di persidangan dan fakta-fakta persidangan. Tetapi kan juga kalian harus tahu ya bahwa kasus ini ada obstruction of justice. Berminggu-minggu kasus ini tidak terbuka secara lebar karena ada banyak sekali adik-adiknya, anak buahnya Verdi Sambo bergerilya untuk menghilangkan barang bukti, merubah ini dan itu sebuah perilaku yang sangat masif sekali. Tetapi sepertinya selalu mengatakan alat buktinya tidak ada. Terus juga fakta persidangan tidak seperti itu. Ya jelaslah mau sampai lebaran monyet pun kalau hanya rely kepada hal tersebut, jelas tidak akan mungkin terjadi. Tetapi dari Pak Mahfud MD juga mengatakan bahwa ada gerakan-gerakan yang tadi aku sampaikan, ada yang mendukung untuk Verdi Sambo diberikan hukuman dengan huruf, bukan dengan angka. Begitupun juga ada sebaliknya. Dan Ketua IPW atau Indonesian Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, juga mengaminkan statement dari Pak Mahfud MD ini bahwa yang menginginkan hukuman huruf ke FS itu adalah kelompok internal lawan pribadi dari Verdi Sambo, bukan justru dari korban. Korban itu hanya dipakai sebagai kendaraannya saja, atas nama saja. Bukan internal resmi, lawannya Sambo secara personal kepentingan yang adalah orang internal. Maksudnya siapa? Kalau ada orang internal berarti dugaannya adalah dari tubuh Polri sendiri. Apakah mungkin kalau seandainya Verdi Sambo tidak diberikan hukuman yang maksimal, takutnya kalau dia hanya hukuman seumur hidup, masih ada potensi dibebaskan juga. Misalnya dengan ya gerasi kan, walaupun juga potensinya sangat kecil, tetapi dalam dunia politis itu tidak ada musuh atau teman yang abadi sepertinya. Ini kan bukan politis, Anjas. Well, it's hard to say kalau ini nggak ada hubungan dengan politik, karena berbagai kasus juga merujuk ke arah sana. Ada beberapa kemungkinan besar ke sana. Kemudian juga mengenai angka. Angka itu kalau menurut Ketua IPW adalah perjuangan dari timnya Verdi Sambo dengan harapan nanti kalau sudah kena angka yang 20 tahun atau bahkan 30 tahun atau juga bisa 50 tahun penjara misalnya seperti itu kan juga masih ada berbagai potongan remisi di Indonesia. Potongan remisi misalnya kayak tahun baru, ada nggak sih tahun baru, Natal, kemudian juga kelakuan baik, kemudian juga Lebaran, dan masih banyak remisi-remisi lainnya, bahkan 17-an hari kemerdekaan juga ada remisi seperti itu. Itu adalah luar biasa di Indonesia. Ya kalian juga tahulah Jaksa Pinangki yang juga terkait dengan yang sudah melakukan pelanggaran pidana pun ternyata hanya menjalani hukuman tidak sampai setengahnya ya, dan ternyata bisa langsung dibebaskan asalkan ada surat kelakuan baik dan sudah menjalani hukuman kurang lebih hampir setengah seperti itu. Itu kan juga membuat rasa keadilan di masyarakat. Sebegitu banget sih hukum di Indonesia, kayaknya membela banget orang-orang yang punya duit gitu. Ya, ini adalah suatu hal yang nggak bisa kita pungkiri yang ada di masyarakat Indonesia yang ngebuat kita geleng-geleng begitu. Aku rasa sih jangan sampai ya perjuangan yang sudah sebegitu panjang, biaya, pengorbanan
untuk mengembalikan citra baik penegak hukum di Indonesia, tiba-tiba di ujungnya terjegal gitu. Ini belum final, ini belum putusan, karena pada akhirnya semua itu tergantung dari putusan hakim. Tetapi dengan hebohnya tuntutan yang dibacakan JPU ini akan bisa memberikan salah satu masukan untuk hakim. Kalau seandainya hakim memberikan tuntutan yang tidak sesuai dengan logika masyarakat, logika hukum, dan juga fakta-fakta persidangan dengan pasal yang didakwakan juga kalau terlalu jauh, ya siap-siap saja. Kalau dengan baru tuntutan pembacaan dari jaksa aja udah sebegini hebohnya, apa kabar kalau nanti hakim memberikan putusan yang jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan para jaksa? Ini pasti benar-benar akan mencederai semua lembaga penegak hukum di Indonesia. Entah butuh berapa puluh tahun lagi untuk mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap penegakan hukum di Indonesia. So, kita lihat nanti apakah Pak Jokowi akan memberikan statement secara khusus ke media massa. Walaupun aku yakin beliau ini sudah berbicara dengan banyak beliau-beliau juga yang sangat penting, karena saat Pak Mahfud MD sudah berbicara, aku yakin beliau juga sering berkomunikasi dengan Pak Jokowi, dan aku yakin juga apa yang disampaikan dari Pak Mahfud MD ini ada usaha untuk masih ada usaha untuk terus mengawal kasus Joshua on the right track. Tetapi tidak bisa menutup mata, Pak Mahfud MD juga butuh suara netizen. Pak Mahfud MD selalu mengatakan berkali-kali bahwa saya itu tugasnya hanya mendorong saja, kita tetap butuh suara masyarakat. Ya, intinya adalah no viral, no justice, it's happening again and again di Indonesia. Mudah-mudahan kalian terus bersuara mengenai kasus ini, karena ini adalah tahapan yang genting, tahapan yang penting. Apakah para terdakwa akan mendapatkan hukuman yang maksimal atau tidak, dan keadilan untuk Richard Eliezer harus benar-benar ditegakkan. Jangan sampai seperti ini, sama sekali tidak fair, sama sekali tidak adil. Nggak masuk akal di mana logikanya kok mereka sama-sama terkena pasal yang sama dengan perlakuan yang kita tahu di persidangan seperti apa, kok hukumannya, tuntutannya cuma seperti itu doang. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku di Anjasa Semara. Sampai jumpa.